Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 147 miliar dolar. Atau kalau kita setarakan dengan rupiah, ini sekitar 2.400 ribu triliun rupiah. Jadi di video ini gue bakal cerita bagaimana anak penjual minuman itu bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi Warren Buffett dia lahir di 30 Agustus 1930. Jadi 1 tahun setelah The Great Depression. Warren Buffett sendiri ini sejak kecil dia suka berada di perpustakaan ya untuk baca buku, dan dari sana dia belajar bahwa setiap uang yang didapat itu harus kita sisihkan untuk ditabung. Di usia 6 tahun, Buffett sendiri ini pergi ke rumah kakeknya dengan proposal untuk ngejual minuman. Dan dari sanalah Warren Buffett itu ngejual Coca-Cola ya, door to door, ngehasilin sekitar 6 cents per pack. Jadi di usia 11 tahun, profit yang dia udah kumpulin ini, dia pakai untuk ngebeli saham. Pada waktu itu, saham pertamanya itu namanya City Service. Walaupun di awal ini sebenarnya dia ngerugi dulu, cuma lama-lama memang untung. Jadi naik dikit udah dia jual. Tapi dari sana dia belajar suatu hal, bahwa emosi ini gak boleh ikut campur. Nah di usia 14 tahun, Warren Buffett ini kerjanya jadi pengantar koran. Terus gajinya itu dia pakai untuk beli mesin pinball. Nah baru dia taruhlah mesin pinball itu di beberapa spot. Nah baru cash flow-nya ini dia pakai untuk ngebeli lahan di Nebraska. Semua itu dia dapatkan di umur 15 tahun. Tapi di sini teman-teman jangan lihat umurnya ya. Teman-teman harus lihat dari berapa lama dia mulai. Jadi setelah lulus sekolah ya, Warren Buffett ini kuliah. Dapat gelar S1 Business Administration di Nebraska. Nah, sejak remaja ini, dia itu baca ya, yang katanya ini buku investasi paling baik. Yaitu ya The Intelligent Investor ya. Karya dari Benjamin Graham. Di sana dia belajar banyak, kayak margin of safety, value investing, dan lain-lain. Cuma waktu itu Benjamin Graham ini ngajar di Columbia University. Nah, jadi akhirnya Buffett itu apply ke Columbia University. Buffett sendiri ini pernah ngelamar di Wall Street. Tapi karena dirinya itu introvert, itu yang ngebikin dia tuh susah dapat pekerjaan. Nah, dari sana dia belajar public speaking. Yang gurunya adalah Dale Carnegie. Nah, terus Warren Buffett ini sempat lamar kerja ya di tempat Benjamin Graham, walaupun awalnya itu sempat ditolak. Karena dia ada aturan nggak boleh nge-hire teman atau kerabat dekat. Tapi ujung-ujungnya dia tetap terima. Setelah dia kerja di sana ya, akhirnya dia balik lagi ke Omaha untuk ngebuat firm dia sendiri, yang sekarang kita panggil sebagai hedge fund ya. Nah dari sana dia ajak kayak friends and family ya untuk investasi di tempat dia. Buffett sendiri ya, semasa dia kerja dia belajar salah satu strategi ya dari Benjamin Graham yang dikenal sebagai Cigarette Strategy. Dimana di sini Warren Buffett itu bakal cari ya perusahaan-perusahaan kecil ya, yang sahamnya tuh udah anjlok banget, tapi perusahaannya ini masih punya earnings yang lumayan lah. Baru kalau misalnya dia udah naik dikit ya dia jual. Strategi ini cukup works ya di Warren Buffett. Jadi dia bisa ngeflip fundnya itu jadi gede banget. Nah, cuman strategi ini kurang works kalau stock marketnya itu naik terus. Karena kalau naik terus ya, PE-nya yang terlalu tinggi, Buffett menilai kalau misalnya itu terlalu risky. Di tahun 1959, Buffett itu lagi makan malam nih di Omaha ya. Terus dia ketemu salah satu orang bernama Charlie Munger. Nah, justru perkenalan singkat ini ya, yang bikin mereka tuh ngobrol panjang banget. Yang akhirnya mereka menjadi teman dekat. Nah, Buffett ini ngelirik ya salah satu saham yang menurut dia itu cukup oke, yaitu Berkshire Hathaway. Waktu itu Berkshire Hathaway ini salah satu perusahaan yang udah sekarat. Dengan gaya cigarette investing ya, Buffett itu ngebeli sahamnya karena dinilai sangat murah. Singkat cerita, dia ditipu sama pemiliknya, yaitu si Barry Stanton. Akhirnya Warren Buffett ini balas dendam, yaitu dia ngebeli 100% ke pemilik Berkshire Hathaway, dan dia tendanglah si Barry Stanton ini. Pada akhirnya Berkshire Hathaway dia ubah ya sistemnya itu jadi holding firm untuk investment dia. Nah, Buffett ini sebenarnya udah cukup kehilangan arah ya, karena cigarette investing dia ini udah kurang works. Dan dari Munger bilang kalau Warren Buffett ini harus tinggalin strategi lama tersebut. Dia ngubah pandangan Buffett ya untuk ngebeli perusahaan bagus dengan harga yang wajar. Dan dari sanalah ya peran Charlie Munger ini penting banget untuk keberlangsungan Berkshire Hathaway. Dan dari sana Warren Buffett ini mulai ya untuk ngebeli perusahaan-perusahaan bagus seperti Coca-Cola, Washington Post, American Express, dan lain-lain. Dan sejak saat itu ya, Warren Buffett ini menjadi salah satu investor terhebat di dunia. Oke, jadi itu dulu ya yang mau gue bahas soal Warren Buffett di video ini. Nah, kalau teman-teman suka ya, nanti gue bikin lagi satu video di mana dia ngebikin ya keputusan-keputusan ya atau bisnis-bisnis bagus yang pernah dia bikin sebelumnya. Jadi gue harap ya semoga video ini dan video kedepannya ya itu bisa ngebantu teman-teman sekalian. Terima kasih.